Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa IKN Islamic TV, Alhamdulillah kita kembali Allah pertemukan di dalam sebuah diskusi virtual bagaimana memperkaya diri, mengkayakan diri dalam kerangka tugas sebagai orang tua dalam diskusi parenting pada kesempatan malam hari ini. Tema diskusi kita pada malam hari ini adalah cara agar anak akrab dengan ibadah tanpa disuruh. Pemirsa IKN Islamic TV, sebagai konsekuensi atas penciptaan kita sekaligus tugas atas penciptaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk adalah untuk beribadah. Dalam tataran diri kita tentu kita telah menggali banyak hal, insya Allah, meskipun harus ditambahkan lagi. Tetapi dalam konteks kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah untuk mendiskusikan ini telah bersama dengan kita bersama, dan kita akan langsung menyapa beliau, Ustadz Yusuf SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Ustadz, ini adalah kesekian kalinya kita dapat dan dipertemukan dalam ruang virtual ini di dalam upaya peningkatan selalu pembelajaran bagaimana meningkatkan kualitas kita sebagai orang tua. Bagaimana dengan judul malam hari ini adalah cara agar anak akrab dengan ibadah tanpa disuruh. Bisa Ustadz jelaskan dari sisi judulnya terlebih dahulu, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan, sehingganya bisa berjumpa kembali di channel IKN Islamic TV. Salawat dan salam kita haturkan kepada teladan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam, dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita, wabil khusus nanti juga dalam hal mendidik anak. Pemirsa IKN Islamic TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang sudah kita publikasikan bahwa bagaimana agar anak itu akrab dengan ibadah. Sebenarnya ini adalah materi lanjutan materi yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. Ini adalah sambungan daripada materi itu ya, jadi satu rangkaian nanti, yang pada intinya adalah bagaimana mengakrabkan anak, mendekatkan anak pada ibadah ya. Memang sebagaimana host tadi sampaikan, tujuan utama hidup kita manusia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting untuk kita mengakrabkan ini ya, sebagai bentuk tugas kita sebagai orang tua ya. Namun sebelumnya ada hal yang penting yang mendasari itu semuanya. Mengapa kita harus mendidik anak, mengapa kita harus mendidik anak secara Islam, mengapa kita harus menakrabkan anak pada ibadah, tidak lain dan tidak bukan adalah itu karena dorongan akidah kita. Nah, akidah ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa akidah ini adalah hal yang mendasar pada pemahaman kita, pada keyakinan kita ya, akidah. Dan ketika akidah itu menjadi pemahaman pada diri kita ya, karena kita sebagai seorang muslim ya, maka akidahnya haruslah akidah Islamiyah, bukan akidah yang lain ya. Kalau kita belajar tentang akidah ini, akidah itu kan yang ada eksis di dunia saat ini adalah ada yang namanya akidah materialisme ya, yang dimana
ideologi sosialisme, komunisme itu memakai akidah ini. Materialisme itu pada intinya adalah dia mengatakan bahwa adanya alam semesta, kehidupan manusia itu berasal dari proses perubahan dari materi yang satu ke materi yang lainnya. Ya. Misal kalau menjelaskan tentang es batu ya, atau batu es. Es batu itu dari mana? Dari air. Air dari mana? Ya nanti dari H2O. Ya kan? Terus seperti itu proses-proses itu yang terjadi pada es batu atau batu es, begitu pula yang terjadi pada alam semesta, manusia dan kehidupan. Nah inilah landasan daripada akidah materialisme itu, yang dimana tidak ada Tuhan di situ menurut pemahaman mereka yang berakidah materialisme ini. Tidak ada Tuhan, yang ada adalah proses perubahan dari satu benda ke benda yang lainnya. Kemudian ada akidah yang kedua, yaitu akidah sekularisme, yang dimana ideologi kapitalisme itu menggunakan ideologi ini, yaitu sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme ini dia yakin ada Tuhan. Akan tetapi Tuhannya itu menurut pandangan orang sekularisme terserah saja. Mau Tuhan A, Tuhan B, mau Tuhan C, terserah. Yang penting Tuhan itu ada. Karena secara ilmiah, pemikiran ilmiah bahwa alam semesta ini mustahil ada tanpa keterlibatan Tuhan di situ. Dan dalam kehidupannya, orang-orang sekularisme ini, yang menganut paham sekularisme ini, dia tidak ingin diatur oleh Tuhannya. Ya. Makanya para pemikir-pemikir dia membagi sekularisme ini, ada sekularisme ekstrim, ada sekularisme middle, pertengahan. Kalau yang middle tadi tergantung masih agamanya. Akan tetapi sekularisme yang pertengahan ini dia mengatakan agama itu hanya pada aspek-aspek ibadah saja. Ya. Akan tetapi perkara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, pergaulan, ekonomi, politik tidak diatur dengan agama. Nah, ini yang sekularisme middle tadi. Kalau yang ekstrim, ya, ini lebih jauh lagi, dia mengatakan hidup ini tidak perlu diatur dengan agama. Bahkan simbol-simbol agama pun itu tidak perlu dipakai, tidak perlu diperlihatkan, tidak perlu disebarluaskan, dan seterusnya. Inilah sekularisme. Dia yakin Tuhan ada yang menciptakan, tetapi hidupnya tidak ingin diatur oleh Tuhan. Nah, kemudian akidah kita yaitu akidah Islam. Nah, akidah Islam inilah mengatakan bahwa Tuhan itu ada, yang menciptakan, kemudian mengatur hidup manusia, dan nantinya ketika kita hidup harus mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya Allah, Rabb penciptanya Allah, kemudian, dan itu bisa dijelaskan secara akliyah maupun secara pemikiran dan secara nakliyah. Akliyah maupun nakliyah itu bisa dijelaskan keberadaan Allah itu. Kemudian hidup kita ini adalah untuk apa? Ibadah kepada Allah. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tugas kita, ibadah. Nah, jadi ya, ketika kita memilih Islam sebagai akidah kita, ya, yang dimana akidah ini memuaskan akal sesuai dengan fitrah manusia, ya, dan bisa diterima secara akal, ya memang semestinya kita itu memilih Islam, ya, Islam, ya, karena bisa dijelaskan secara akliyah tadi, rasional. Nah ini dan akidah ini semestinya melandasi semua perbuatan kita dalam hal individu, dalam keluarga, masyarakat, bahkan dalam hal bernegara. Itu yang menjadi landasan kita adalah akidah Islam, ya, sebagaimana orang-orang sosialis, komunis, akidahnya itu adalah materialis, itu yang melandasi mereka. Sebagaimana orang kapitalis yang menjadi landasan mereka itu adalah sekularisme.
Akan tetapi kita yang Islam, yang mendasari kita itu semestinya, wajibnya, harusnya adalah akidah Islam dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal mendidik anak, ya, seperti termasuk juga hal-hal yang kita kuatkan ke anak, kita tanamkan ke anak, itu adalah akidah Islam, bukan yang lain, ya. Nah, inilah pentingnya nanti kita mengakrabkan anak itu pada ibadah, ya, karena memang itu adalah dorongan dan tuntunan akidah kita. Dan kemudian ya pastilah tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita, mengakrabkan anak kita dengan ibadah ini. Itu host, barangkali sekaligus sebagai prolog atau pengantar. Baik, Ustadz. Ustadz telah sampaikan bahwa ada yang melandasi pemikiran atau ideologi dari manusia. Yang pertama adalah paham kebendaan, segala sesuatunya berasal dan hanya berasal dari proses kebendaan semata. Kemudian yang kedua ada kemungkinan Tuhan terlibat di dalam proses manusia, tetapi ini juga masih dalam pilihan manusia, apakah melibatkan Tuhan atau mencukupkan diri atas kepercayaan dirinya. Kemudian Islam. Dalam konteks keluarga, bagaimana dalam tanda kutip menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga dan di dalam pemikiran ideologi anak, serta bagaimana mendorong anak ini untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhannya, Ustadz, kepada Allah SWT. Ya. Perlu kita ketahui ya, bahwa tugas kita sebagai orang tua itu adalah merawat dan mendidik. Nah, ini harus kita bedakan antara merawat dan mendidik. Kalau merawat itu kan bagaimana kita memenuhi kebutuhan si anak, kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, kebutuhan jasmaninya. Ya, ketika kita sakit bagaimana nanti merawatnya, ya. Kemudian bagaimana membersihkan pakaiannya, tempat tidurnya dan sebagainya, ya. Dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak baik jasmani maupun psikisnya, itu adalah bagian daripada merawat. Adapun mendidik, nah ini nanti berkaitan dengan yang ditanyakan. Mendidik itu kan bagaimana kita memahamkan atau menanamkan, kemudian membiasakan hal-hal yang baik, dan bagaimana orang tua itu menjauhkan dia dari pengaruh yang buruk. Nah, itu berkaitan dengan pendidikan itu tuh setidaknya 3 hal itu: memahamkan atau menanamkan hal-hal yang baik, kemudian yang kedua adalah membiasakan hal-hal yang baik, dan yang ketiga adalah menghindarkan dia atau menjauhkan dia, si anak tadi, dari hal-hal yang buruk. Nah, dari situ makanya yang pertama tadi memahamkan atau menanamkan. Bagaimana menanamkan akidah kepada anak? Nah, akidah ini kan nanti menjadi dorongan, ya. Orang kalau sudah paham, sudah ada hal yang mendorong, otomatis dia nanti akan dengan sendirinya melakukan, kan, ya. Orang kalau sudah paham dia butuh akan hal itu, dia akan melaksanakannya. Sebagaimana kalau anak itu kita suruh makan, terutama anak yang sudah di atas balita, ya, atau yang sudah tamyiz atau sudah mumayyiz. Nah, nanti akan kita jelaskan juga tentang mumayyiz ini. Dia kalau sudah paham makan, ya udah, dia akan terdorong untuk makan sendirinya tanpa harus misalnya disuruh, ayo nak buka magic comb-nya dulu, ya, ambil sendok, ambil piring, ayo makannya di meja, tanpa harus disuruh seperti itu. Kalau dia sudah paham, kalau kita suruh nak makan, ketika sudah ada dorongan, dia akan melakukan rangkaian kegiatan dalam hal makan tadi, ya kan. Dia tidak, tanpa disuruh juga akan melakukan. Nah, ini perlunya menanamkan hal dalam hal akidah, ya. Jadi pendidikan yang utama adalah bagaimana menanamkan akidah kepada anak, ya, seperti itu. Akidah, kalau tadi bahasanya host, menghadirkan Allah di situ, kan, akidah keimanannya, ya.
Kalau di waktu yang lalu juga kita membahas tentang Luqmanul Hakim, bagaimana Luqmanul Hakim menanamkan keimanan kepada anaknya. Nah, menanamkan ini ya berkaitan dengan akidah, ya, terutamanya yang pertama dan utama itu adalah rukun iman, ya, rukun iman. Kemudian ya rukun Islam itu, rukun-rukunnya itu kita fahamkan, iman kepada Allah. Dan kemudian yang kedua adalah membiasakan hal-hal yang baik, ya, membiasakan hal-hal yang baik. Nah, di pertemuan lalu itu sudah kita share tentang bagaimana membiasakan hal-hal yang baik, ya, yang dimana Islam itu, ya, sudah ada perintah-perintah di dalam Islam itu mengenai anak ini, ya, sebagaimana minggu yang lalu kita sudah bicarakan. Misalnya kemarin kita berbicara anak-anak yang di bawah 5 tahun atau istilahnya itu balita, ya. Anak-anak itu kan kalau secara Islam itu nanti dibagi beberapa fase. Yang pertama adalah fase kehamilan atau di dalam kandungan, ya, yang dimana kalau kita baca Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu dijelaskan bahwa manusia itu dari alaqah, mudghah, idhamah, lahmah dan sebagainya, itu yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Mu'minun, ya. Kemudian fase kehamilan sampai lahir, kemudian nanti fase hadhanah atau pengasuhan, ya, kemudian nanti ada fase yang berikutnya yaitu fase tamyiz atau mumayyiz, kemudian nanti ada fase syabab atau pemuda, ya, sampai seterusnya. Nah, itu yang mesti kita lakukan bagaimana. Nah, di bawah, kalau dia masih di bawah mumayyiz, ya, anak-anak di balita itu, ya, setelah fase hadhanah, setelah pengasuhan, itu kan yang sejak masa kehamilan itu kan sudah ada perintah dari Allah, dari Rasulullah kepada kita sebagai orang tua. Apa itu? Mulai dari awal kandungan tadi, ya, kita diminta untuk senantiasa banyak-banyak mendengarkan baca Al-Quran, ya, senantiasa berdoa, kita doakan yang baik, ya. Kemudian sebagai bapak, sebagai orang tua harus mencarikan rezeki yang halal, ya. Kita menjaga kesehatan baik ibunya maupun kandungannya. Kemudian nanti setelah lahir ada lagi, ya, sebagaimana yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, ya, ketika lahir, ya, mendengarkan azan di telinga kanan, mendengarkan iqamah di telinga kirinya. Kemudian nanti melakukan tahnik, kemudian memberikan nama yang baik, bukan nama yang buruk, ya. Sunnahnya itu memberikan nama-nama yang baik, ya, nama-nama para nabi, nama-nama ulama, ya, nama-nama yang artinya baik, ya, seperti itu. Dan ada juga nanti harus kita pelajari nama-nama yang haram bagi anak, ya. Ada nanti nama-nama sesembahan lain, nama-nama berhala, itu kita diharamkan memberikan anak seperti itu. Lata, Uzza, dikasih nama Tuhan-Tuhan agama lain, ya kan, seperti itu. Pun dalam agama kita nama-nama Allah itu kan nanti harus dipasangkan dengan yang lain, ya kan. Misalnya Abdurrahman, ya kan, ada Rahman, nama-nama Allah itu disambungkan dengan kata-kata yang lain yang juga artinya bagus. Juga nanti ada mengadakan akikah, mengkhitankan anak. Nah, ini kan bagian rangkaian-rangkaian ibadah ini yang mulai kita lakukan sejak anak dari kandungan sampai dia melahirkan, sampai balita dan seterusnya. Mengkhitankan, ya. Mengkhitankan ini, ya, juga sudah saya sampaikan, ya, beberapa waktu lalu. Mengkhitankan itu, ya, boleh pada saat dia bayi, boleh, ya, atau setelah besar. Tapi ya nanti silahkan saja, misalnya kita minta pertimbangan-pertimbangan orang-orang yang ahli di bidangnya, di bidang kesehatan, nanti mana yang pas. Ya, saya juga pernah dikasih tahu oleh salah seorang guru, bagus itu jangan juga terlalu kecil katanya. Ya, pas sekitar 5 tahun, ya kan. Karena pada saat sekitar 5 tahun itu kan enak nanti diarahkan. Kalau yang sudah besar, nah ini yang sulit. Apalagi yang sudah jenggotan, ya. Diminta khitan,
perasaan takutnya itu lebih besar ya kan. Orang makin dewasa, saya ingat itu ketika rasa takut itu ya. Rasa takut itu kan berimbang dengan informasi-informasi yang kita dapatkan. Dulu waktu kita masih kecil misalnya, ketika naik pesawat itu santai-santai aja. Akan tetapi ketika kita sudah jadi remaja, jadi bapak-bapak, mungkin sudah banyak informasi kita dapatkan tentang kecelakaan pesawat dan lain sebagainya. Begitu naik pesawat itu ada rasa-rasa kekhawatiran yang tersendiri gitu ya. Beda waktu kita masih kecil. Nah, begitu pula dalam hal khitan ini ya. Kemudian hadonah tadi menyusui, dalam penyusuan itu 2 tahun ya kan. Nah, kemudian nanti membiasakan hal-hal yang baik itu ketika fase-fase sebelum tamyiz itu nanti ya. Kita membiasakan. Ada istilahnya adab sebelum ilmu ya. Nah, mulai dari sejak dini anak-anak itu diminta adab-adab yang baik, dibiasakan adab-adab yang baik. Nanti kalau sudah dia menjadi kebiasaan, nah itu akan mudah, itu sudah nanti seterusnya. Sesuatu yang jadi kebiasaan itu akan mudah. Kita misalnya pakai tangan, kalau minum makan pakai tangan kanan, membersihkan kalau habis buang air pakai tangan kiri. Ya kan, kita minta anak seperti itu. Kita sebagai abi uminya ya kita arahkan anak, biasakan itu tadi ya, sebelum masa-masa sejak dini ya. Sebelum masa-masa mumayyiz, biasakan doa-doa, mau makan doa, mau jalan doa, turun tanah, kalau mau turun baca doa dulu, mau berpakaian biasakan doa, dengarkan anak. Seperti itu. Nanti akan menjadi kebiasaan sehingga nanti ketika dia di masa mumayyiz, apalagi nanti di masa dia sudah balik, nah, nanti akan lebih mudah lagi itu nanti ya, seperti itu. Kalau anak dari awal dibiasakan itu akan mudah nantinya ya, menanamkan dirinya sesuatu hal-hal yang baik. Itu ya. Jadi yang pertama tadi adalah memahamkan atau menanamkan, kemudian yang kedua membiasakan hal-hal yang baik, dan yang ketiga di dalam rumah itu kita hindarkan dia dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Kalau kita punya televisi, ya pengaruh buruk televisi kita hindarkan. Pemahaman-pemahaman yang ada di sosial media, ya barangkali nanti bermunculan, nah kita harus juga. Tapi sebelumnya hal-hal yang negatif ini orang tuanya dulu harus menghindarkan diri. Jangan sampai di rumah itu ada gambar-gambar yang tidak senonoh, ya kan? Ada tayangan-tayangan yang tidak senonoh dan seterusnya. Misalnya nih, kalau kita paham tentang Islam kan pasti bisa menjaga. Ada tetangga misalnya, tiap hari setel lagu-lagu yang apa nih istilahnya, itu ada unsur-unsur disco di situ, unsur-unsur goyang, unsur-unsur mengajak kemaksiatan. Nah ini kan menjadi ujian tersendiri buat orang tua ya. Nah, bagaimana menghindarkannya? Termasuk pemahaman-pemahaman yang merusak akidah. Nah itu juga kita harus hindarkan kepada anak. Nah apalagi di akhir-akhir tahun seperti ini kan banyak sekali itu, ya kan? Biasanya kalau sudah mau tahun baru itu apa, anak-anak pada beli trompet, ya kan? Tetangga-tetangga itu buat trompet. Nah itu bagaimana kita bisa menghindarkan itu, ya? Kan di dalam hadis dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Kita harus paham itu hukum-hukumnya, mengikuti kebiasaan, kebudayaan agama lain, ya. Di beberapa waktu lalu juga saya lihat Ustadz Muhammad Rozi itu pernah membahas itu ya, bagaimana tentang kebiasaan orang yang di luar Islam. Nah itu kan ada hal-hal yang boleh, ada hal-hal yang tidak boleh. Kalau dia nanti sifatnya sains, teknologi boleh diambil, tapi kalau sifatnya nanti peradaban yang sifatnya khas, ada muatan-muatan akidah atau agama lain di situ, maka itu tidak diperbolehkan. Mengikuti misalnya hari raya mereka itu tidak diperbolehkan. Mengikuti perayaan-perayaan mereka tidak boleh. Termasuk nanti kita mengucapkan selamat itu nggak boleh ya. Dengar anak tetangga ngucapin selamat kita ikut-ikutan, nah itu harus dihindarkan ya. Yang dimana mengucapkan selamat ini kan tidak diperbolehkan. Ada yang mengatakan, wah ini kan sekedar kata-kata, nggak cuma selamat aja kok kepada hari raya non-muslim. Bagaimana itu? Ya tidak boleh tetap. Sekalipun itu cuma kata-kata. Karena kata-kata ini sangat berpengaruh ya. Kita berkata-kata sama anak berpengaruh itu. Baik kepada emosinya, baik nanti kepada jiwanya. Ya, kemudian
dalam hal akidah itu akan berpengaruh. Coba misalnya yang non muslim tadi, kita punya tetangga atau teman kenalan misalnya non muslim, minta dia berkata-kata, perkataannya itu syahadat misalnya, dia tidak akan mau. Kenapa? Karena kata-kata itu akan berpengaruh pada akidahnya. Begitu pula kata-kata kasar itu akan berpengaruh kepada emosi itu. Coba aja kalau nggak percaya, dasar kamu anak apa misalnya, anak pokoknya kata-kata yang buruk itu akan pengaruh, itu emosi itu. Ya seperti itu. Apalagi kalau sudah remaja. Remaja itu kan kalau diolok-oloki dengan kata-kata yang kotor, kata-kata kasar, itu akan naik emosinya. Karena kata-kata itu berpengaruh pada emosi. Termasuk pada jiwa ya. Anak-anak kalau ditanamkan kata-kata yang buruk, kata-kata negatif, dia nanti akan jiwanya itu akan negatif. Allah, kamu nggak bisa, kamu bodoh, kamu ini jorok, kasar dan seterusnya. Itu akan berpengaruh kepada jiwanya nanti ya kan. Nah, begitu pula nanti kata-kata yang sifatnya pengakuan terhadap agama lain, pemahaman lain ya, maka itu nanti akan berpengaruh terhadap akidah. Nah itu nanti kan ada porsi-porsinya, ada yang berpengaruh terhadap emosi, ada yang berpengaruh terhadap jiwa, ada yang berpengaruh terhadap akidah nanti, yang dimana dalam akidah ini kita harus hati-hati ya, hati-hati, tegas dan hati-hati. Lakum dinukum waliyadin ya. Akan tetapi kita di dalam Islam sekalipun tidak boleh ikut-ikutan tadi, kita juga harus bertoleransi. Toleransi ini apa? Membiarkan, tidak mengganggu orang agama lain melakukan perayaan ya, tidak boleh juga kita misalnya gangguin ya. Tidak boleh kita ganggu. Nah, anak-anak juga kita pahamkan jangan sampai mengganggu misalnya, ya kan? Melempar rumah orang yang agama lain. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Seperti itu. Kita tidak boleh mengolok agamanya, tidak boleh mengolok orang-orangnya. Kita juga tidak boleh mengganggu perayaan-perayaan mereka, akan tetapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian di ayat lain dikatakan la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa dalam hal agama. Kalau kita ingin mendakwahi, dakwahi dengan baik, akan tetapi tidak boleh memaksa. Kalau kita belajar sejarah, ya di masanya Rasulullah SAW ketika di Bai'at di Madinah, itu kan ada 4 agama, ada Majusi, Yahudi, Nasrani, ya, kemudian ada Islam. Akan tetapi apa? Rasulullah memberikan hak-hak yang sama ya kepada mereka. Seperti itu, dan sangat dihormati. Di masa para sahabat juga seperti itu. Di masanya Salahuddin Al-Ayyubi dilindungi juga orang-orang yang non-muslim. Di masanya Muhammad Al-Fatih ya, ketika ditaklukkan kota Konstantinopel pada saat itu, orang-orang Kristen berkumpul di gereja, dikira akan dibunuh oleh Muhammad Al-Fatih, ternyata apa? Tidak. Malah mereka dilindungi dan dibiarkan untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. Nah, ini toleransi di dalam Islam. Begitu misalnya kalau kita lihat sejarah Nusantara ketika Kesultanan Islam berkuasa di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, tidak ada simbol-simbol agama-agama Hindu, Buddha itu dihancurkan oleh Islam. Tidak ada. Candi Prambanan tetap berdiri, Candi Borobudur tetap berdiri, walaupun pada saat itu Kesultanan Islam itu yang berkuasa. Karena toleransinya yang luar biasa. Itu dalam hal toleransi, tasamuh. Akan tetapi dalam perkara akidah, kita tidak main-main. Kita akan tegas, kemudian sangat berhati-hati. Nah, inilah yang juga kita nanti tanamkan di anak kita. Jadi poinnya 3 itu ya. Saya tekankan kembali bahwa mendidik itu adalah menanamkan atau memahamkan hal-hal yang baik. Yang kedua, membiasakan hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, menghindarkan dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Insya Allah kalau 3 itu kita lakukan, maka di rumah itu, nah, kita bisa menghadirkan suasana keislaman yang baik, ya, yang dimana dilandasi akidah Islamiyah. Saya kira itu, host. Ya, ya. Baik, pemirsa IKN Islamic TV, setelah kita memberikan nama kepada anak-anak kita, apakah selanjutnya nama tersebut akan membawa mereka menjadi Abdul TikTok, Abdul kebendaan dan sebagainya? Maka di sini memerlukan kekuatan dan daya kita bagaimana memasukkan, menginternalisasikan 3 hal
tadi paham, biasa, dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Pemirsa IKN Islamic TV, untuk lebih memperhangat diskusi kita pada kesempatan kali ini, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau pernyataan di live chat di bawah ini. Ustadz Yusuf, tadi telah Ustadz sampaikan 3 hal dalam pendidikan anak. Kemudian bagaimana 3 hal tersebut dan juga dalam konteks ibadah disampaikan kepada anak-anak tentu sesuai jenjang dan perkembangan usianya. Ya, kembali saya sharekan tentang yang tadi saya sampaikan bahwa fase anak ini di dalam Islam itu terbagi beberapa fase. Yang pertama tadi adalah fase kehamilan atau di mana anak itu di dalam kandungan. Kemudian fase hadonah, yaitu pengasuhan. Kemudian fase tamyiz atau mumayyiz. Kemudian fase balik, ya. Kemudian setelah balik itu nanti ada fase namanya fase dewasa, ya, syabab atau pemuda. Nah, tadi sedikit saya singgung ketika di masa kehamilan, ya kan? Kemudian di masa hadonah tadi, ya, kita hiasi, kita biasakan dengan hal-hal yang baik, mulai dari aksesoris rumah misalnya. Ketika kita mengayun anak misalnya, itu kan mulai kita biasakan berdoa, ya, minimal untuk membiasakan orang tuanya, ya kan, seperti itu. Kita kemudian sering mendengarkan bacaan Quran pada saat itu, ya. Nah, saya bagi beberapa fase saja, ya. Tadi di bawah mumayyiz, kemudian setelah mumayyiz, kemudian nanti setelah balik. Nah, sebelum dia mumayyiz, sebelum mumayyiz ini kan mumayyiz tamyiz, ya. Tamyiz itu kata para ulama, sebutlah misalnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan masa tamyiz ini atau mumayyiz ini adalah apa? Tidak dibatasi oleh usia tertentu, ya. Akan tetapi usia tamyiz ini berbeda-beda sesuai dengan perkembangan pemahaman seorang anak, ya. Nanti bisa dibaca di kitab Tahrir At-Tanbih, ya, punyanya Imam An-Nawawi. Jadi tergantung pemahaman anak, ya, bukan tergantung daripada usia tertentu. Kemudian kalau kita lihat lagi di di kitab-kitab yang lain, ya, sebutlah misalnya di kitab Al-Mufradat yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan apa? Huwa quwwatu fi dimagi biha tastambitul ma'ani, ya. Kekuatan daya pikir yang dengannya anak mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna. Ya, jadi tamyiz tadi yang pertama tidak ditentukan oleh usia, melainkan tingkatan pemahamannya. Kemudian yang kedua ini dikatakan tamyiz itu adalah ketika dia bisa memahami makna-makna, ya, seperti itu. Dia ngerti mana panjang, mana pendek, ya. Dia ngerti hitungan-hitungan, ya. Dia ngerti sudah nama-nama perasaan, kalau marah itu seperti ini, senang itu seperti ini, dia ngerti sudah. Nah, itu sudah pada saat itu dia dikatakan tamyiz, ya kan. Kemudian Profesor Dr. Rawaskol Ahji, beliau mengatakan anak yang belum balik yang bisa membedakan antara bahaya dan manfaat, untung dan rugi. Nah, pada saat itu dia dikatakan tamyiz, ya. Jadi setidaknya ada 3 poin yang menjadi pemahaman kita tentang tamyiz ini atau mumayyiz, yaitu yang pertama tadi tidak dikenai batasan usia, melainkan dengan tingkatan pemahaman. Kemudian dia bisa memahami makna-makna, ya, di situ. Kemudian dia bisa membedakan mana rugi, mana untung, mana manfaat, mana bahaya. Dia sudah ngerti kalau api bahaya, makanya kalau di dekat kompor hati-hati,
ya. Kemudian untung rugi ya, misalnya dapat dikasih buah, dia sudah bisa, loh kok aku dapat 1, kok kakak dapat 2 misalnya. Atau kakaknya bilang, kok adek dapat 2, kok kakak cuma dapat 1 misalnya. Nah itu sudah tamyiz gitu ya, mumayyiz. Dia sudah ngerti mana panjang, mana pendek, dia sudah bisa memperkirakan jauh, dekat, dan seterusnya. Nah itu adalah masa mumayyiz. Nah kalau sebelum itu, sebelum mumayyiz, kita biasakan adab-adab. Ya sambil juga bisa dibedakan membiasakan bacaan Quran dan lain sebagainya. Adab-adab sudah mulai kita tanamkan sebelum mumayyiz ini ya. Adab-adab kita sudah mulai tanamkan ya. Yang baik ya, menjaga kebersihan. Kita ajarkan saja berulang-ulang terus. Ya. Kemudian ketika orang tuanya sholat, coba aja sudah diajak. Ketika habis sholat biasakan baca Quran, anak diajak. Belum mau, ya udah besok ajak lagi. Begitu seterusnya. Ya, dipahamkan saja, dibiasakan saja adab-adab. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah dia sudah mumayyiz, di mumayyiz ini lebih intens lagi kita, ya, dan lebih mudah biasanya ketimbang dengan yang belum mumayyiz tadi. Nah, apa yang kita lakukan saat usianya sudah menginjak masa tamyiz tadi? Nah, harus intens memberikan pembelajaran agama. Ya, yang tadi kebiasaan-kebiasaan yang sebelum mumayyiz itu jangan dihilangkan. Terus kita intenskan setelah dia mumayyiz. Karena dia mumayyiz ini dia perkembangan otaknya sudah baik ya. Dia sudah bisa membedakan tadi, dia memahami makna-makna, dia mengerti makna-makna kata, makna-makna ucapan. Ya kan? Nah, pada saat itu kita intens, kita ajarkan adab-adab, ilmu-ilmu ya. Karena sudah lebih efektif itu kita mengasih tahu kalau dia sudah tamyiz tadi, ya. Nah, ini kalau makan tangan kanan ya sunnah. Nah, kalau sholat wajib itu ikut, ya, jangan sampai tidak sholat. Nah, mulai sudah dikenalkan, mulai tambah diintenskan. Kalau tadi sebelumnya dikenalkan, mulai diintenskan. Semua perbuatan-perbuatan yang baik kita intenskan, perbuatan-perbuatan yang islami, sunnah-sunnah ya. Kita ini ya, kalau datang waktu puasa biasakan, kalau datang waktu zakat diajak zakat, biasakan sodako. Kalau misalnya pas lagi belanja, apalagi ini masa-masa pandemi ya, harus hati-hati juga kan. Nah, biasakan bahwa Rasulullah itu menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sunnah-sunnah kalau ada wabah, ya kan? Kalau ada suatu tempat yang kena wabah, jangan ke situ. Atau yang terkena wabah jangan keluar. Nah, itu mulai sudah seperti itu ya. Ini kalau konteksnya adalah wabah. Nah, kalau ada tamu, jaga ya, sopan, jangan gangguin ya, seperti itu. Nah, mulai sudah dibiasakan. Kalau misalnya masuk kakus, masuk toilet, kaki kiri ya, nanti keluarnya kaki kanan. Doa-doa itu tambah lagi diintenskan. Doa-doa yang belum dia hafal, belum dihafalkan ketika dia mumayyiz, sebelum mumayyiz, mulai sudah dibiasakan, dihafalkan. Ya, seperti itu. Sudah bisa itu. Kalau dia sudah mumayyiz. Kemudian di fase-fase mumayyiz ini ya kita hadirkan di tengah-tengah mereka sosok yang soleh. Nah, berikan sudah teladan yang soleh. Mulai dari ayahnya, ibunya. Nah, mulai dari ayahnya, ibunya. Kemudian nanti para nabi, ya, sahabat. Kemudian ulama, pejuang-pejuang Islam, ya seperti itu. Sosok lihatkan sosok-sosok yang soleh dan heroik ya. Heroik ini yang punya kepahlawanan gitu kan. Dan kita perlihatkan tokoh-tokoh yang nyata ya, bukan tokoh-tokoh yang fiktif. Makanya hati-hati ketika menontonkan misalnya Naruto, nontonkan film-film animasi ya kan, nontonkan super hero yang di TV. Nah, itu khawatirnya nanti dia lebih condong ke sana gitu kan, kemana-mana, wah ayo berubah, ayo terbang. Nah, itu biasa kalau sudah melihat tayangan-tayangan seperti itu, dia mengikuti itu ya.
Nah, ini abi uminya harus bagaimana nanti mengatur itu harus tegas, harus tepat juga begitu kan ketika anak itu berada di depan tayangan-tayangan televisi ya. Jadi hadirkan sosok yang soleh, yang heroik ya, tentunya dalam hal ini yang dalam Islam ya. Hiasi itu rumah kita dengan buku-buku ya, buku-buku yang di situ ada teladan-teladan para ulama, teladan Nabi Muhammad SAW ya, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah, itu pahamkan itu, ceritakan ke anak ya, sambil duduk misalnya pas lagi nyantai bacakan ke anak. Tapi mulai dari orang tuanya dulu ya. Kalau dia lihat orang tuanya soleh, insya Allah juga anaknya nanti menjadi soleh. Orang tuanya tidak pernah berkata kasar, nah itu juga akan dicontoh sama anaknya. Ibu abinya tidak marah di depan anaknya ya, marah sama uminya di depan anaknya. Waduh, nanti anaknya juga ikut marah sama uminya itu ya. Seperti itu. Kemudian bangun kepercayaan diri, latih kemandirian, jauhkan dari konten-konten yang negatif. Nah, itu jangan sampai ada konten-konten negatif mulai dari rumah, tayangan-tayangan ya. Apalagi sekarang kita lihat ya, banyak di TV itu, kita kadang di YouTube nonton ceramah tapi iklannya itu iklan-iklan goyang, iklan-iklan yang memperlihatkan aurat. Nah, ini hati-hati kita. Di lingkungan yang masih ada pengaruh-pengaruh negatif, aurat, unsur-unsur maksiat. Nah, itu juga harus kita hindarkan ke anak, kita jauhkan ya. Seperti itu. Insya Allah ketika sudah mumayyiz ya, nanti lanjut ke kalau dia sudah balik ya, tentunya nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai orang tua. Ya, saya kira itu. Ya, baik Ustadz. Ya, telah masuk satu pertanyaan dari rekan kita, dari pemirsa, Bapak Slamet Wahyudi. Pertanyaannya adalah, dalam menyikapi perkembangan medsos saat ini, adakah batasan, baik itu batasan waktu atau mungkin batasan tempat yang bisa digali atau diakses, adakah batasan dalam hal ini waktu, misalnya untuk anak boleh ber-HP atau termasuk berinternet, kemudian apalagi saat ini memang rata-rata sekolahnya dengan cara online. Ini kondisi terkini, Ustadz. Pertanyaan, dipersilahkan Ustadz. Berarti ini anaknya usianya ya usia sekolah ya. Karena memang sekarang ya mau tidak mau ya harus seperti itu karena kondisi pandemi ya. Tapi ini sharing pengalaman saja sebelum pandemi ya. Saya tuh punya dua tipe teman ya kan. Ada teman saya itu yang sangat anti sekali dengan sosmed ini. Anaknya dia tidak kasih HP, kemudian anaknya tidak dia kasih TV, bahkan tidak ada TV di rumahnya. Ada teman saya yang seperti ini. Tapi konsekuensinya kalau seperti ini, bagaimana kita keinginan anak akan hiburan, keinginan anak akan bermain, nah itu kita harus penuhi ya. Seperti itu. Sebagai contoh misalnya kalau kita tidak memberikan HP, tidak ada TV di rumah, ya bagaimana kita aktif? Belikan dia misalnya alat-alat badminton, ya. Kemudian mainan-mainan edukatif, ya, kartu-kartu misalnya ada kartu-kartu tentang hafalan-hafalan, tentang bahasa Arab, tentang huruf-huruf hijaiyah dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan ya untuk mengarahkan keinginan anak untuk bermain dan hiburan tadi ya seperti. Akan tetapi ketika kita memutuskan atau memang kondisinya memang harus ada HP dan seterusnya ya kan. Nah, memang betul tadi ya harus ada batasan ya kan, batasan konten maupun batasan waktu dan tempat. Nah, memang ada konten, waktu, dan tempat. Kontennya ya kita harus tahu, paham apa saja konten-konten yang tidak baik ya. Nah, itu harus dihindarkan. Konten-konten goyang, konten-konten yang ada aurat, konten-konten syirik, konten-konten yang sifatnya berbau dewasa. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Seperti itu ya, pemahaman-pemahaman yang nggak baik sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi.
yang berkaitan tentang hal-hal yang mengotori akidah, ya, hal-hal yang mengajak kepada maksiat. Nah, itu konten-konten itu sekuat mungkin kita hindarkan dari anak. Sebagai tugas kita tadi ya, menjauhkan dia dari konten-konten negatif. Seperti itu harus dibatasi. Kalau misalnya waktu belajar, ini waktu sudah ya. Kalau waktu belajar ya belajar, ya. Sambil dia belajar melalui HP itu tadi, ya kita dicek ya. Sambil kita cek. Kadang guru itu kadang juga harus Zoom atau Google Meeting setiap saat ya. Ada waktu-waktu juga guru itu nanti lewat WA. Ayo kerjakan tugas di buku halaman sekian sampai sekian, silahkan catat atau kerjakan tugas, kemudian nanti foto, kemudian dikumpulkan. Nah, pada saat itu kita lihat itu kapan gurunya, kalau bisa nanti ada orang tua ada komunikasi dengan guru juga. Seperti itu ya. Nah, pada saat belajar tidak harus menggunakan HP, ya udah nggak usah pakai HP ya. Seperti itu. Jangan nanti sambil belajar sambil game dan lain sebagainya ya, seperti itu. Termasuk juga nanti game-game itu ya. Nah, itu nanti perhatikan HP si anak itu tadi ya, jangan sampai ada game-game yang bisa melenakan atau game-game nanti yang bisa ada unsur-unsur maksiat di dalamnya. Nah, itu kita harus perhatikan. Tempat juga seperti itu ya, ada waktunya nanti termasuk tadi waktu dalam misalnya datang waktu sholat ya, segera begitu azan atau sebelum azan ya udah jangan sampai sosmed, HP itu bisa mengganggu si anak ya, seperti itu. Nah, pilihkan waktu-waktu khusus, misalnya anak itu nanti sama orang tuanya, siapkan waktu-waktu khusus anak nanti ngaji sama orang tuanya misalnya, atau ngaji sama ustadz. Nah, itu disiapkan itu waktunya ya, seperti itu. Nah, tempatnya juga kapan kita kumpul keluarga, karena kumpul keluarga itu penting kan ya, makan bersama, bercengkrama bersama anak ya, itu kita harus siapkan waktu. Apalagi ini masa-masa pandemi, kita banyak di rumah kan ya. Kalau orang tuanya misalnya WFH, work from home ya, nanti siapkan waktu khusus juga untuk si anak ya, main bersama anak ya. Ada WFA, ada PFH, fly from home game from home, GFH ya, game maksudnya main sama anak. Ada waktu-waktu khusus kita sama anak. Jangan misalnya orang tuanya sibuk WFH, anaknya sibuk sama Zoom dengan guru, Google Meeting, kemudian habis itu dia main game, selesai dan ada waktu sama orang tuanya, padahal di rumah saja gitu loh. Sayang kan ya. Seperti itu. Jadi diatur ya waktu, tempat, dan konten. Saya kira seperti itu. Ya, apakah ada rekomendasi berdasarkan jenjang-jenjang usia? Misalnya kita pisahkan untuk usia SD, kelas 1 dan 2, 3 dan 4, kemudian 5 dan 6. Apakah ada rekomendasi maksimal akumulasi waktu dalam satu hari berapa lama begitu Ustadz? Siswa ini, anak ini dapat berhubungan dengan gadget mereka dalam satu hari, Ustadz? Jadi begini ya, kita kan WFH itu kan dia nanti sekolah kan ya. Kalau liburan kan kita bisa atur itu ya. Ya nanti sesuai dengan kebutuhan saja ya, seperti itu. Kalau dia sekolah kan nanti kan dia sekolah kan sudah berapa jam tuh kan. Kemudian setelah selesai sekolah kadang ada PR. Nah, itu nanti kita perhatikan saja. Kemudian nanti mau ketemu anak kapan? Nah, kan nanti juga kan menyesuaikan pekerjaan orang tua, ya kan? Seperti itu. Waktu sholat juga diperhatikan kapan, seperti itu. Nah, nanti kita tinggal pilih tidurnya kapan, ya, seperti itu. Nah, biasakan anak itu tidur jangan larut malam, ya. Utamanya itu tidur itu cepat. Kalau nggak ada tugas sekolah, ya udah cepet aja tidur. Seperti jangan waktu tidur itu nanti dipakai ke HP, sosmed, game dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi nanti akumulasikan dulu semua waktu-waktu itu, sekolahnya, pekerjaan rumahnya, ya. Kemudian pekerjaan orang tua juga, seperti itu kan ya. Nah, baru nanti diakumulasikan nanti
apa namanya, berapa jam dia boleh memakai HP. Di luar tadi belajar di sekolah itu ya. Seperti itu. Dan juga nanti ditentukan juga ini kebutuhannya apa gitu. Kalau cuma untuk hal yang sia-sia, ya udah ngapain kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang butuh misalnya sosmed ini untuk dakwah, mau membiasakan anak dakwah misalnya, membiasakan status-status yang islami misalnya. Ya itu juga nanti bisa sambil anak dibiasakan, tapi juga sambil dipantau. Seperti itu ya. Ya, saya kira itu aja sih, tergantung akumulasi waktu tadi dan kebutuhan-kebutuhannya nanti ya. Seperti itu ya. Tetapi dari saya ya, kalau untuk hal yang sia-sia lebih baik tidak usah gitu. Baik Ustadz, kita telah hampir memasuki ujung akhir dari pertemuan ini. Dipersilakan untuk closing ya Ustadz. Baik, kita sebagai orang tua, tugas kita adalah mendidik anak. Dan dalam tugas mendidik anak ini ya kadang ada beratnya, kadang ada mudahnya juga. Tergantung bagaimana kita nanti menjalaninya, tergantung bagaimana juga nanti pemahaman orang tua. Makanya orang tua juga butuh ilmu ya. Sebelum kita ya, ibaratnya itu sebelum kita menuangkan air ke gelas ya, sebelum itu kita juga harus mengisi tekonya. Orang tua juga harus mengisi pemahamannya dengan pemahaman Islam, pemahaman yang baik. Selain tadi dalam hal akidah, syariat, juga dalam hal teknik-teknik dalam mendidik anak. Itu penting agar kita nanti dapat efektif dalam mendidik anak. Ya, dan dalam hal mendidik anak ini, dan hal yang paling penting juga adalah bagaimana mendekatkan dia, mengakrabkan dia kepada ibadah seperti itu. Dan dalam mengakrabkan pada ibadah tentu saja ada teknik-tekniknya ya. Dan sekali lagi tugas kita sebagai orang tua ya tadi adalah mendidik. Dan dalam mendidik tadi ada 3 poin ya kan, memahamkan, membiasakan hal-hal yang baik, dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk terhadap anak gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan, dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua terus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, karena setiap yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu asatid, pemirsa sekalian, kalau memang ada lebihnya datangnya dari Allah, ada kurangnya datangnya dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita terus bisa saling sharing, silaturahim melalui channel IKN Islamic TV. Dari saya itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan ke host. Baik, pemirsa IKN Islamic TV, bahwa tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita sekaligus itu akan menjadi nilai kita dan menjadi investasi jangka panjang kita ketika kita telah meninggalkan dunia ini adalah pada anak. Kemudian bagaimana untuk memahamkan, membiasakan anak-anak kita kepada hal-hal yang baik, kemudian juga menjauhkan mereka, anak-anak kita, dari hal-hal buruk, memerlukan kecakapan kita sebagai orang tuanya. Teknologi hanya alat untuk mempermudah, memberikan kemudahan pada kerumitan hidup manusia. Selanjutnya, esensinya adalah bagaimana kita menghadirkan, kita mendekatkan anak kita kepada contoh terbaiknya Rasulullah SAW, dan bagaimana selanjutnya dalam konteks pribadi, keluarga, ataupun bermasyarakat, bernegara, segala sesuatunya kita akan terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, mencukupkan kebutuhan kita, mempermudah urusan-urusan kita dalam rangka mengantarkan diri kita dan anak-anak kita hanya menuju pada ketakwaan kepada Allah semata. Kita bersama-sama memohon hal ini kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa IKN Islamic TV, demikian diskusi kita pada malam hari ini. Kita menunggu diskusi dan perjumpaan di waktu mendatang. Terima kasih Ustadz untuk diskusi yang hangat pada malam hari ini. Saya Sudaryanto, IKN Islamic TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.